Barang terakhir yang dikirimin oleh Enikinemesis ya, dan nggak cuma satu, kali ini ada 3 barang yang bakal langsung gua review sekaligus. Dan inilah dia ya, sebuah gaming set combo, dan ini sangat affordable untuk didapatkan. Kenapa begitu? Ditonton dulu lah reviewnya. So, selamat datang di TechBlast ID bersama Fakir di sini, dan mari kita mulai review dari Nemesis KC500 Basilisk. Nemesis KC500 Basilisk merupakan paket gaming combo dengan harga yang cukup murah bagi gua, dengan harga Rp350.000. Dan dalam paket penggunanya kita akan mendapatkan keyboard, mouse, mousepad size XXL, dan user manual. Oke, kita bahas keyboardnya dulu nih. Bisa dibilang keyboardnya ini memiliki bentuk yang boros dalam penempatan setupnya, karena ini gede banget dibanding keyboard pada umumnya. Keyboardnya ini bertipe full size, dan gua ngerasa keyboard ini sangat unik dan rame. Uniknya pada bagian bentuk keyboardnya, jadi mengambil tema futuristik, dan ini bentuknya agak bulky ya, di bagian pinggirnya terutama, karena ada tambah-tambahan seperti kayak gini. Dan ramenya ini karena banyak dedicated button di bagian atas keyboardnya. Pada keyboard ini juga terdapat armrest agar mengetik lebih nyaman, dan kalau kita balik, bagian bawahnya ini terlihat biasa aja sih, tapi gue seneng karena bentuknya nggak polos-polos amat, bahkan ada aksen honeycomb di sini. Nah, kalian yang suka lampu-lampuan RGB, keyboard ini juga udah ada RGB-nya. Ya, walaupun tidak kaya ya dalam segi warna, tapi menurut gua ini udah cukup bagus. Nah, untuk mouse-nya sendiri ini cukup menarik, walaupun bentukannya umum, tapi desainnya ini cukup niat. Di bagian bawah dan pinggirnya terdapat tekstur honeycomb, dan terdapat 7 button, dan udah ada RGB illumination. Ini value-nya lumayan sih. Keduanya menggunakan kabel braided dengan panjang 1,5 meter. Terakhir untuk mousepadnya sendiri ini desainnya cukup keren ya menurut gua, walaupun kurang tajam warnanya. Jadi rasanya tuh ada yang kurang. Mousepadnya ini memiliki size XXL dengan dimensi 800 x 300 mm dan tipenya ini adalah speed type. Jadi dari segi tampilannya cukup oke lah ya bagi yang mau setup murah dengan lampu-lampu RGB. Untuk build quality-nya sendiri, paket combo dengan harga 300 ribuan memang jangan berekspektasi tinggi soal kualitasnya. Pas pertama kali megang tuh udah bisa ditebak keyboardnya ini terbuat dari plastik. Ya standar kayak keyboard-keyboard kantoran lah, kan dari plastik. Bobot keyboard ini cukup ringan, cuman 750 gram. Lalu keyboard type-nya ini menggunakan membrane, sehingga pas ngetik ini terasa lembut dan tidak terlalu clicky. Untuk mouse-nya terbuat dari plastik ABS dan ini cukup ringan dengan bobot 95 gram dan suara kliknya juga sangat kerasa. Kabel braided-nya ya tipis dan agak kaku juga, dan untuk mousepadnya dari bahan yang halus, sayangnya tidak ada jahitan di bagian pinggirnya, jadi terkesan kurang rapih. Bagian bawahnya terbuat dari karet dan ini anti-slip. Dan ngomongin soal fiturnya, untuk keyboardnya ini memang tidak ada yang istimewa kecuali dedicated button-nya yang cukup membantu. RGB-nya juga bisa kita atur ya modenya ini melalui keyboardnya langsung, walaupun emang modenya ini sangat terbatas. Nah, mouse-nya sih yang memang benar-benar niat dari segi fiturnya. Menggunakan sensor Instant 704, accelerated speed-nya 20G, polling rate-nya 125 Hz, DPI-nya bisa kita adjust melalui button yang di tengah bagian atas, dan yang bagian bawahnya ini untuk mengubah mode RGB supaya nggak bosan itu-itu aja. Dan button yang di pinggirnya ini kegunaannya untuk forward dan backward. Sebagai gaming keyboard mechanical, tentu saja Nemesis menyediakan KC500 ini untuk keperluan gaming. Nah, gua yang sebelumnya menggunakan keyboard mechanical gaming untuk bermain game,
kerasa kurang nyaman saat pertama kali make keyboard ini. Dan setelah beberapa jam dan butuh waktu penyesuaian juga, akhirnya gue ngerasa nyaman-nyaman aja untuk bermain game. Gue akhirnya nyobain ini dengan main Valorant dan cukup playable lah untuk sekedar main-main aja. Kalau mau yang serius, ya gue saranin untuk beli keyboard yang memang dikhususkan untuk gaming kompetitif. Nah, mouse-nya yang paling oke untuk gaming kompetitif juga ya. Jadi untuk game FPS bener-bener oke. Dan kalian yang main Minecraft, ini bisa untuk drag click karena setahu gue beberapa mouse emang nggak bisa untuk drag click dan harus disetting. Tapi ini bisa langsung dipakai. Jadi untuk mouse-nya bener-bener cukup bagus. So, itulah dia review dari Nemesis KC500 Basilisk. Seperti yang gue bilang di awal, ini sangat affordable untuk didapatkan dan sangat worth it ya, sesuai dengan harganya. Ya, walaupun memang kualitas keyboardnya mungkin yang paling tidak bagus menurut gue, tapi mouse-nya sangat oke, mousepadnya juga oke juga sih. Ya, untuk keyboard paling disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Tapi balik lagi, keyboardnya pun juga punya fitur yang cukup menarik dan nggak ada di harga yang sama sih menurut gua, tapi balik ke kalian lagi. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth it untuk didapatkan atau tidak? Langsung aja tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi itu aja untuk video kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari gue pribadi. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Dan like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini. Karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Faki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Nungguin ya.